Nah, dalam tugas ini, kelompok kami memilih Gereja Masehi Injili di Timor atau biasa disebut GEMIT untuk dianalisis terkait pelaksanaan konseling pranikah dan pasca nikah. Nah, berdasarkan sumber yang kami gunakan, yaitu bahan pengajar katekisasi pranikah di GEMIT, diketahui bahwa dalam tradisi dan tata gereja GEMIT, sebutan untuk pendampingan pastoral bagi pasangan sebelum menikah disebut katekisasi pranikah. Nah, katekisasi pranikah ini merupakan bentuk pelayanan pastoral yang disiapkan secara khusus oleh gereja bagi calon pasangan suami istri untuk membekali mereka dengan pemahaman teologis, etis, dan praktis tentang makna pernikahan Kristen. Nah, dengan demikian, katekisasi pranikah ini bukan sekadar kegiatan administratif menjelang pemberkatan, tetapi merupakan bagian integral dan proses pembinaan iman dalam jemaat GEMIT. Nah, di GEMIT biasa menggunakan istilah katekisasi pranikah. Nah, karena pendampingan ini bagi pasangan yang akan menikah dilakukan dalam lingkungan gereja dan berfokus pada pembinaan iman, bukan sekedar pembimbingan praktis atau psikologis. Nah, istilah katekisasi menekankan bahwa kegiatan ini adalah proses belajar iman Kristen yang menolong calon pasangan memahami dasar teologis dan spiritual dari pernikahan Kristen. Nah, berbeda dari istilah konseling atau pengembangan pranikah yang cenderung bersifat umum, katekisasi pranikah menunjukkan bahwa GEMIT memandang persiapan pernikahan sebagai bagian dari pendidikan iman, pendidikan iman jemaat dan pelayanan gerejawi yang resmi. Kita masuk di fungsi dan tujuan yang dilakukannya katekisasi pranikah. Tujuan utama pelaksanaan katekisasi pranikah adalah mempersiapkan diri calon pasangan yang masuk kehidupan bersama sebagai suami dan istri yang sah di hadapan Allah dan jemaatnya. Katekisasi ini membantu calon pasangan memahami bahwa pernikahan Kristen adalah lembaga ilahi yang bersumber dari Allah sendiri, dan karena itu tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Melalui proses pembelajaran ini, pasangan dibimbing untuk mengenali panggilan mereka dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab. Gereja menegaskan bahwa persiapan pernikahan tidak bisa dilakukan secara mendadak, misalnya hanya beberapa jam sebelum pemberkatan, melainkan harus dipersiapkan dengan matang dan penuh kesadaran jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan demikian, katekisasi pranikah berfungsi menolong pasangan agar memiliki pemahaman yang benar dan kesiapan spiritual, emosi, serta moral untuk hidup bersama seumur hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu waktu pelaksanaan katekisasi pranikah. Katekisasi pranikah di lingkungan GEMIT umumnya dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari setiap tahun. Hal ini dilakukan agar pasangan yang berencana menikah dalam tahun berjalan dapat segera mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran sejak awal tahun. Namun demikian, GEMIT juga memberi kesempatan bagi pasangan yang belum memiliki rencana pernikahan dalam waktu dekat untuk mengikuti katekisasi pernikah lebih awal. Dengan begitu, mereka juga telah menyelesaikan pembekalan ini dan siap kapanpun pernikahan dilaksanakan. Bahkan jika pemberkatan dilakukan di jemaat lain dalam lingkup GEMIT. Selanjutnya yang kelima, prosedur dan tata cara pelaksanaan. Pelaksanaan katekisasi pranikah dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan refleksi bersama. Secara umum, terdapat 20 sesi pembelajaran yang terbagi dalam 4 bagian besar, yaitu yang pertama, dasar dan karakter pernikahan Kristen, di mana ini membahas panggilan Allah dalam lembaga pernikahan, kesetiaan, dan tanggung jawab moral. Yang kedua, kehidupan pernikahan Kristen.
Hal ini menyoroti dinamika relasi suami istri, komunikasi, pengelolaan ekonomi keluarga, dan peran spiritual dalam rumah tangga. Yang ketiga, anak dan keluarga. Hal ini membahas tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak secara iman dan etika Kristen. Yang keempat, peran orang tua sejak kehamilan hingga usia 2 tahun, serta satu materi tambahan mengenai lingkungan hidup atau biogas yang dinilai penting dalam konteks kemandirian dan tanggung jawab sosial jemaat. Selama mengikuti seluruh rangkaian sesi, pasangan calon suami istri juga diajak untuk melakukan refleksi rohani agar mereka dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan keputusan untuk menikah. Dengan tuntunan Roh Kudus ini, setelah menyelesaikan seluruh 20 sesi, setiap peserta akan menerima sertifikat kelulusan katekisasi pranikah. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti proses pembinaan dengan baik dan dapat digunakan ketika mereka melangsungkan pernikahan, baik di jemaat tempat mereka belajar maupun di jemaat gemit lainnya. Nah, setelah pernikahan dilangsungkan, Gemi tetap memperhatikan hubungan dari pasangan melalui pendampingan pastoral pasca nikah. Namun kegiatan ini tidak dilakukan secara berkala atau secara rutin seperti pada saat konseling pranikah. Nah, pendampingan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan ataupun permintaan dari pasangan jemaat, terutama apabila mereka sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, dalam pelayanan ini, pendeta atau sekaligus pelayan pastoral membantu pasangan untuk memelihara relasi yang sehat, saling menghargai, serta membangun komunikasi yang baik agar pernikahan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan melihat sikap gereja dalam hal ini Gemit terhadap kasus perceraian dan penanganannya. Gemit sendiri secara tegas menolak perceraian sebagai kehendak Allah dalam sebuah pernikahan. Gereja berpegang pada ajaran bahwa sejak awal penciptaan, Allah telah menetapkan pernikahan sebagai persekutuan monogami antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kesatuan pernikahan merupakan kesatuan spiritual yang dipersatukan oleh Allah sendiri dan hal itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Meskipun demikian, Gemit juga menyadari realitas sosial bahwa perceraian di kalangan jemaat dapat terjadi karena berbagai hal yang kompleks. Gereja tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan pasangan, sebab perceraian secara hukum hanya dapat dilakukan oleh negara. Namun, Gemit tetap hadir untuk memberikan pendampingan pastoral kepada pasangan yang mengalami pergumulan agar mereka dapat kembali mengingat dasar dan tujuan ilahi dari pernikahan Kristen, yakni kesetiaan, pengampunan, dan kasih. Dan apabila pasangan yang telah bercerai secara hukum kemudian memutuskan untuk berdamai dan hidup bersama kembali sebagai suami istri, maka Gemit menyambut keputusan tersebut dengan penuh rasa syukur. Dan dalam situasi demikian, gereja akan melaksanakan pelayanan pembaruan janji pernikahan sebagai bentuk pengakuan dan peneguhan atas kesediaan pasangan untuk memulai kembali kehidupan bersama di hadapan Allah. Terima kasih.